Di beberapa forum, saya melihat beberapa pertanyaan end user, di mana pertanyaan tersebut end user ini sedang mencari sebuah cooler ya, yang cepat untuk prosesor mereka. Ya mungkin sih prosesornya panas, ataupun mereka beli prosesor yang try, belum menggunakan cooler, ataupun yang try dapat cooler bawaan yang ampas. Kembali lagi di Albizia Tech bersama saya Mr. Mahdi. Kita kali ini akan bahas cooler di harga 300 ribuan, yaitu ID Cooling Frozen A40 SE. Frozen A40 sebenarnya sudah rilis agak lama ya. Akan tetapi muncul beberapa varian. Variannya ini kayak virus. Banyak banget variannya. Versi black, versi putih, ada ARGB-nya, ada yang double fan, dan ada yang hitam, ada ARGB-nya. Dia sebenarnya sudah compatibility dengan beberapa soket prosesor terkini maupun yang lawas ya. Untuk Intel, dia sudah support LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1195, dan 1156. Sedangkan untuk AMD-nya, dia hanya support untuk AM4 dan AM5. Frozen A40, dia diklaim mampu menghandle panas sebesar 180 watt. Dimensi Frozen A40 SE menurut saya nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu kecil. Ya menurut saya ini adalah standar cooler 4 headpiece pada umumnya yang menggunakan fan 120 mm. Tingginya standar sih, masih bisa masuk ke beberapa casing-casing pada umumnya, termasuk casing-casing micro ATIK yang harganya 500 ribuan. Ukuran diameter headpiece-nya itu 6 mm dengan mengusung teknologi High Direct Touch. Dan untuk fin-nya ini menggunakan bahan aluminium fin. Dan memiliki fan speed itu maksimum berada di 1800 rpm. Dan memiliki noise besar 24,8 dBA dan memiliki bearing tipenya ini hydraulic bearing. Selain kalian menggunakan single fan, kalian juga bisa menggunakan dual fan. Untuk aksesoris pembelian, kalian sudah mendapatkan beberapa bracket yang saya sebutkan tadi. Di antaranya tuh backplate untuk Intel, itu yang bagian bawah motherboard, dan beberapa bracket Intel dan AMD. Selain itu spacer dan juga baut, ya baut untuk AMD sebenarnya. Selain itu kalian juga terdapat dua pasang fan clip. Fan clipnya ini bisa kalian pasang untuk dual fan, walaupun sebenarnya bawaannya itu hanya single fan. Bawaan dari Frozen A40 SE ini fan-nya hanya single fan. Selain itu kalian nggak perlu lagi beli thermal paste. Wah, ngapain beli thermal paste 50 ribuan? Gua weh. Dia menggunakan ID Cooling Frost X25. Di mana ID Cooling Frost X25 ini menggunakan nanomaterial. Selain itu dia juga high thermal conductivity-nya sebesar 10,5 W per mK. Jadi transfer heat-nya tuh lebih bagus sebenarnya. Ya sudah coolernya bagus, pasta bawaannya bagus. Tinggal kalian sih masangnya sudah bener apa enggak. Atau jangan-jangan kalian lupa nggak melepas ya tulisan itu ya warning. Nah itu nggak kalian lepas. Wah percuma lek masang cooler, nek plastiknya udah dicopot, John. Ini sangat membantu sekali sih sebenarnya dalam pressure ya, pressure saat mendinginkan CPU kalian. Wah, ini semakin panas tuh dia semakin nemplek dengan prosesormu. Perambatan panasnya, penyerapan panasnya itu akan lebih bagus jika kalian menggunakan bracket model seperti ini. Sebenarnya A40 ini yang saya suka adalah pemanis di bagian atas heatsink. Kalau SE224 yang dulu itu kan kelihatan pipanya ya, pipes-nya melengkung-melengkung, penyok-penyok. Dan kalau dipandang mungkin wah, iki mosok pipone penyok tak erek mawe ya itu konyol sih, wong memang dari pabrikannya seperti itu. Jadi A40 Frozen SE ini dia itu menggunakan cover di bagian atasnya, di bagian tutup isinya. Itu sebagai pemanis dan lebih finishingnya tuh lebih bagus sih, lebih kelihatan lebih rapi aja. Nggak seperti yang dulu ya, jadi kelihatan telanjang gitu loh. Berikutnya kita akan mengetes ID Cooling Frozen A40 SE.
dan menggebirnya di beberapa aplikasi benchmark. Kalau gaming sih jarang ya prosesor kepanasan kecuali kalian menggunakan cooler ampas. Mari kita coba apply thermal paste X25-nya. Ya, ini teksturnya nggak keras sih. Dia masih terbilang nggak lembek banget. Ya menurut saya sih pas ya. Ini malah teksturnya lebih seperti Polartem X8, tapi lebih agak keras dikit. Dan ini nggak keras banget. Ya lembeknya tuh lembek masih dalam artian tahap yang wajar, yang mudah untuk diaplikasikan ke beberapa prosesor VGA maupun untuk ke prosesor laptop ya. Pengetesan benchmark menggunakan Cinebench R23, kita tes 30 menit untuk stability test. Kita mendapatkan hasil multicore-nya maksimum berada di 95 derajat Celcius dan average-nya itu berada di 84 derajat Celcius. Selanjutnya untuk single core-nya, dia itu average-nya berada di 46 derajat Celcius dan maksimumnya berada di 70 derajat Celcius. Berikutnya untuk 3D Mark CPU profile, maksimumnya mendapatkan 70 derajat Celcius dan untuk average-nya berada di 51 derajat Celcius. Sedangkan untuk skor dari Cinebench R23 multicore, kita mendapatkan skor sebanyak 24781 dan single core-nya itu berada di 2077. Dan untuk 3D Mark CPU profile-nya sebesar 10754. Cinebench R23 multicore itu average watt-nya kita mendapatkan 172,649 dan maksimumnya berada di 192,638. Dan untuk single core-nya tuh average-nya berada di 28,735, sedangkan untuk maksimumnya berada di 93,679. Untuk 3D Mark CPU profile, kita average-nya sebesar 144,986 dan untuk maksimumnya berada di 156,916. Ini sih mendekati, kalau mendekati enggak ya, bahkan ini sudah melampaui TDP ya. Untuk Cinebench R23 multicore-nya itu sebesar 192,638. Dan untuk gaming, kita menggunakan resolusi Full HD, kita kasih preset Ultra untuk rata-rata gamingnya. Dan untuk Forza Horizon 5, kita mendapatkan temperatur maksimum berada di 74 derajat, average-nya 57. God of War Ragnarok sekitar 76 derajat maksimumnya, dan average-nya berada di 56 derajat Celcius. Dan untuk Delta Force, wah ini game kompetitif sih, aku suka ini sih. Maksimumnya berada di 78, dan untuk average-nya berada di 58. Dan sedangkan Battlefield 5 multiplayer, maksimum berada di 78, average-nya berada di 66. Dan untuk Need for Speed Heat ini maksimumnya berada di 80 dan untuk average-nya berada di 68 derajat Celcius. Dan sedangkan untuk Counter Strike 2 maksimum berada di 79 dan untuk average-nya berada di 58. Berikutnya untuk CPU gaming frame per second-nya, Forza Horizon 5 mendapatkan average 164,4 dan untuk 1% low average-nya 98,2. Untuk God of War ini average-nya berada di 136,6, Delta Force berada di 148,6, Battlefield 5 itu berada di 155,9 dan Need for Speed Heat di 136, Counter Strike 2 itu berada di 233,3. Untuk konsumsi watt core i5 14600KF yang kita loskan PL-nya untuk gaming tuh Forza Horizon 5 average-nya berada di 74 watt dan untuk maksimumnya berada di 121 watt. Sedangkan God of War maksimumnya berada di 116 dan Delta Force-nya berada di sekitar 99 watt. Dan untuk Battlefield 5-nya berada di maksimum 116, Need for Speed Heat berada di 156. Ini Need for Speed ini setahu saya gamenya CPU bone ya, lebih ke CPU. Dan untuk Counter Strike 2 itu maksimumnya berada di 145 watt. Frozen A40 SE ini mampu menghandle watt sebesar 192 wattan untuk Cinebench R23 multicore. Ya, ini sih seperti yang diklaimkan oleh pihak factory-nya dengan TDP 180 watt. Nyatanya Frozen A40 ini masih mampu menghandle sampai 192 wattan tersebut ya. Dan untuk gamingnya ini masih mampu banget dan masih di bawah sekitar 80 derajat Celcius ya. Dan walaupun ada yang mentok sampai 80 derajat Celcius untuk Need for Speed Heat, karena Need for Speed Heat ini lebih ke CPU bone. Harganya sekitar 359.000 untuk Frozen A40 SE di marketplace. Tentunya kalian bisa cek di official tuh di Berlian.com. Distrinya ya Berlian.com juga ya. Dan untuk beberapa A40 Frozen yang macam-macam versinya itu sebenarnya harganya variasi dari 500, ada yang sampai 400.000, ada yang 520, 513. Yang lebih menarik saya lebih suka yang untuk basicnya
basicnya lebih suka yang A410 SE. Dan jika kalian misal ingin dimentokin atau seri 410 yang lebih high end, saya lebih rekomendasi kalian membeli A410 yang GDL, versi GDL. Dan pecinta RGB bling bling pasar malam bis telolet mesti jikuke sing A410 ARGB. Untuk mengetahui lebih banyak tentang produk dari ID Cooling, kalian bisa buka di www.idcooling.com. Kalian bisa cek untuk beberapa coolernya, thermal paste-nya rekomendasi menurut saya. Dan jika kalian mencari kontak frame, ID Cooling pun juga bikin kontak frame dari AM5, LGA 1700, dan LGA 1851. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silahkan oret-oret dan dalam komentar. Nanti saya balas satu-satu ya. Jadi, kalian masih pilih cooler yang mana? Yang model bagus dengan harga murah terjangkau lebih future proof? Atau cooler 1 sewunan dengan bracket cantolan yang ampas itu?